Ya, teman-teman semua, terima kasih sudah setia menunggu ya persidangan hari ini yang terpanjang saya kira. Seperti dari awalnya saya sebut ini adalah pertarungan yang sangat, ini puncaknya gitu ya, pertarungannya itu dan betul akhirnya sampai sempat jeda satu kali. Kesimpulannya adalah nanti Pak Lukas ya nambahin, paling tidak pertama adalah kami dari ahli yang pertama itu menyebut bahwa sudah clear semua adalah itu dokumen publik. Itu clear ya, semua harus dibuka dan bahkan mereka menyebut sebagai mantan rektor itu ada hal yang sesungguhnya soal tata kelola yang bermasalah di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menginformasikan sekali lagi, saya jujur agak kecewa soal kemudian tidak dihadirkannya 3 saksi fakta, yaitu adalah Jokowi sebagai mantan presiden yang selama ini mengaku punya jasa, dan yang kedua adalah Pak Pratikno, yang ketiga itu adalah dari partai pengusung. Kenapa ini penting? Karena ada hal yang sampai nanti kesimpulan pun tidak ada jawaban, yaitu adalah proses. Sekali lagi, di Bonjoy itu adalah yang dituntut adalah proses lahirnya sebuah ijazah. Dan baik KPU maupun UGM sampai persidangan tadi, itu tidak kita menemukan jawaban apakah dokumen penting itu ada atau tidak. Sehingga menjadi sangat penting adalah itu dijelaskan oleh Jokowi sendiri sebagai pihak yang menguasai, yang menggunakan dokumen itu. Misalnya, apakah betul Jokowi pernah ke UGM melakukan legalisir? UGM tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu adalah Jokowi. Apakah betul mekanismenya di UGM selama ini dokumen-dokumen tertentu dibenarkan dia bisa ada atau bisa tidak ada? Pratikno yang bisa menjawab. Apakah pada saat verifikasi ketika maju calon dilakukan oleh partai pengusung hanya partai yang bersangkutan bisa menjawab? Tidak bisa UGM, tidak bisa KPU. Karena KPU tidak melakukan kewenangannya, fungsinya melakukan verifikasi. Dan itu kesalahan fatal. Saya kira legalisasi yang penting. Bahkan legalisasi pun bermasalah gitu ya. Jadi itu yang harus kita ini. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa aturan soal warna legalisir itu ada. Kapan digunakan warna biru, kapan digunakan warna merah. Merah itu sifatnya sekret, rahasia dan mendesak, emergency. Dan itu dilakukan. Permintaannya tidak. Dan itu yang tidak jelas kapan dan siapa ke sana melakukan legalisir. Itu saja dari saya ke Mas Lukas langsung. Ya baik, saya menyampaikan hal-hal yang menarik ya dari sidang panjang hari ini. Ini sidang yang sangat substansi dan banyak fakta-fakta baru yang menarik. Pertama, KPU Solo di sidang tadi menyebutkan bahwa verifikasi aktual tidak wajib. Dia melakukan verifikasi aktual hanya jika ada keganjilan. Kemudian kami tanya, lah bagaimana kita tahu ada keganjilan masyarakat publik kalau tidak pernah diverifikasi? Lantas siapa yang memverifikasi adanya keganjilan itu? Nah dari perdebatan itu kemudian akhirnya KPU mengaku, KPU pusat, bahwa mereka pernah memposting dokumen-dokumen terkait pencalonan Jokowi sebagai capres tahun 2014 dan 2019 di website mereka. Ya, kesimpulannya ketika pengakuan ini baru muncul di sidang kelima, sidang pertama, kedua, tiga, empat, lima jadi muspro 1-4. Di sidang kelima ini ada pengakuan mereka sudah mengupload, artinya sebenarnya dokumen-dokumen yang kami minta itu adalah dokumen publik. Tetapi dalam sidang ini mereka berdalih ke sana kemari mencari alasan bahwa itu harus uji konsekuensi dan sebagainya. Jadi benar-benar ini saya tadi sampaikan di sidang agar dicatat oleh majelis komisioner bahwa sidang ini jadi sidang pertama sampai yang keempat ini jadi muspro karena ternyata itu terbuka. Nah, tetapi walaupun itu sudah jelas dan tegas dikejar terus tadi KPU pusat, tapi sampai saat ini yang ironisnya, inkonsistensinya adalah KPU Solo juga masih menganggap itu dokumen yang dikecualikan. Nah, kemudian kami menanyakan juga, apakah dokumen khususnya salinan ijazah Jokowi yang pernah diupload di website KPU dulu tahun 2014 dan 2019
itu dokumen yang disensor atau tidak. Kenapa kami tanyakan? Karena yang diberikan kepada kami itu versi yang disensor. Tapi jawabannya kabur ya, tidak jelas. Nah, nanti kita, rakyat Indonesia, mereka bilang tidak disensor. Tetapi ketika ditanya apakah bisa ditunjukkan, mereka tidak bisa menunjukkan dengan alasan karena websitenya sudah diperbaharui dan sebagainya dan sebagainya. Mbak Leoni kan ahli IT. Kalaupun diperbaharui, dokumen mestinya tidak hilang, bisa tetap arsipnya tetap ada. Nah, kemudian yang lucu juga menarik tadi dari kepolisian, datang juga kan dari Polda Metro Jaya, menyangkut 505 dokumen yang diserahkan UGM kepada Polda Metro Jaya. Nah, tadi kami tanyakan, apakah 505 dokumen itu bukti kasus pencemaran nama baik atau bukti pemalsuan ijazah? Karena logikanya barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya itu adalah barang bukti kasus kejahatan, artinya kejahatan pemalsuan ijazahnya. Kalau kejahatan yang dimaksud misalnya fitnah, mestinya yang disita adalah barang-barang bukti yang dimiliki oleh 8 orang tersangka, yang 2 sudah dibebaskan ya, Nah, itu kebingungan inkonsistensi dari kepolisian juga tadi menjadi persoalan serius. Nah, kemudian yang paling menarik perlu saya sampaikan adalah kami diskusi kesaksian ahli. Jadi saksi ahli kami mengundang 2, Profesor Dr. Mawarar Sihaan. Beliau adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dan rektor sebuah perguruan tinggi swasta. Nah, itu kami istilahkan tadi beliau memberikan satu kuliah dasar kepada UGM, kepada kita semua sih. Tetapi kemudian yang terjadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari UGM itu ingin mengesankan bahwa tadi diskusinya itu menyangkut tata pengelolaan negara antara rakyat vis-a-vis versus negara, gitu kan? Nah, ada kesan UGM pengen merepresentasikan bahwa sejumlah dokumen tentang Jokowi itu harus dirahasiakan atau dikecualikan karena Jokowi adalah rakyat. Nah, itu asumsi yang salah. Jokowi bukan rakyat, dalam arti dalam komposisi negara itu ada rakyat biasa, pejabat publik, aparat negara, dan sektor swasta. Nah, 3 hal itu sesuatu yang jelas pemilihannya. Tapi UGM ingin mengesankan kenapa Jokowi dilindungi dokumen-dokumennya dan informasi pribadinya, karena Jokowi adalah rakyat yang harus dilindungi. Itu perspektif yang sangat salah. Kalau Jokowi tidak pernah jadi presiden, memang betul harus dilindungi. Tapi karena dia presiden, seperti disampaikan oleh saksi ahli tadi, Pak Profesor Mawarar Sihaan, semua yang terkait pribadi gugur. Karena itu tadi, menjadi pejabat publik. Dan kemudian kami juga mempersoalkan sampai sidang kelima ini kami belum mendapatkan satupun dokumen yang kami minta pada UGM. Itu kami tekankan lagi agar dicatat oleh majelis komisioner, karena berbeda dengan KPU yang sudah memberikan salinan ijazah, UGM tidak pernah memberikan apapun. 20 dokumen yang kami minta, yang diberikan UGM cuma 1 saja, berita acara penyerahan dokumen, itu pun disensor. Itu sudah berulang-ulang kita. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam diskusi kesaksian ahli yang mestinya diskusi yang sangat cerdas ya, diskusi yang menunjukkan pemikiran-pemikiran intelektual, pemikiran akademis, tapi sayang sekali itu tidak ditunjukkan oleh UGM, karena UGM mencoba membenturkan hal-hal yang elementer, basic yang mestinya mahasiswa semester kedua pun sudah paham. Maksudnya adalah antara kepentingan rakyat dengan kepentingan negara. Nah, tadi seperti yang saya singgung bahwa ingin mengesankan Mas Jokowi itu rakyat yang harus dilindungi kepentingan pribadinya.
Nah, makanya tadi kami suarakan tegasan, bukan Jokowi dalam konteks isu ijazah ini bukan rakyat, dia pejabat publik. Nah, jadi kalau UGM serius ingin melindungi hak rakyat untuk mendapat informasi, seharusnya UGM dengan proaktif, UGM dengan sukarela dan sukacita membeberkan dokumen-dokumen yang kami minta itu, dan juga membeberkan di sidang KPI ini. Tapi kan itu tidak terjadi. Nah, pertanyaan kami apakah Jokowi ini ada persoalan khusus, artinya ada kasus spesial karena dia adalah alumni UGM, maka harus dilindungi kalau ada problem-problem pertanyaan-pertanyaan oleh ijazahnya. Itu pertanyaan yang tidak terjawab. Ya. Apakah ya dengan asumsi kalau benar dia alumni, mestinya UGM kalau benar UGM itu alumni Jokowi, harusnya dengan bangga menjelentrehkan dokumen-dokumen yang selain 20 dokumen yang kami minta, juga bukti-bukti lain yang menunjukkan Jokowi adalah alumni kebanggaan UGM. Nah, karena itu UGM tidak jelas juga jawabnya, kami tadi terus terang minta agar selain Jokowi juga mantan rektor UGM Pratikno dipanggil sebagai saksi fakta untuk menjelaskan itu semua. Nah, yang terakhir yang menarik, saksi ahli kedua saudara Yulianto yang mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta 2012-2019 menegaskan satu kalimat yang menarik. Pertanyaan kami, apakah pengalaman saudara sebagai Ketua KPI Komisi Informasi Jakarta, Badan Publik, PPID itu menjalankan fungsinya dengan baik? Nah, jawabannya sangat tegas dan lugas. Badan Publik 10 tahun terakhir ini tidak lagi pro-publik. Jadi Badan Publik justru ingin menutup-nutupi informasi, melindungi melindungi kepentingan pejabat publik dan kepentingan negara yang mulai semakin terasa bahwa tidak berpihak kepada publik. Dan kami tegaskan sekali lagi, karena ini kan sidang terakhir sebelum sidang putusan dengan UGM, kami tegaskan tadi bahwa kami, kelompok Bon Jovi, ini mengajukan gugatan melawan UGM itu karena satu motivasinya, yaitu kami ingin membantu mengklarifikasi kontroversi dan prasangka terkait ijazah Jokowi. Jadi seharusnya dalam sidang Komisi Informasi ini bisa ditelusuri dokumen-dokumen itu dengan baik. Dan tapi sayangnya seperti pertanyaan-pertanyaan UGM yang cenderung menyudutkan ahli dari yang kami bawakan, yang notabene mantan anggota Mahkamah Konstitusi, ingin mengesankan bahwa UGM itu dengan sikap hati-hatinya, dengan keraguan-raguannya untuk membuka informasi untuk melindungi hak rakyat. Melindungi hak rakyat soal informasi pribadinya. Dan itu saya rasa itu satu dalih yang sangat tidak pas. Karena yang sedang kita persoalkan adalah mantan pejabat publik, presiden. Demikian dari saya. Terima kasih. Mungkin aku sedikit menambahkan, karena ini pada